Cedera Evan Ferguson bikin Irlandia was-was. Republik Irlandia tengah dibuat was-was jelang laga penting kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Hungaria. Pasalnya, striker utama mereka Evan Ferguson masih diragukan tampil akibat cedera pergelangan kaki yang membuatnya absen saat menghadapi Portugal di Dublin. Ferguson menjadi sosok vital di lini depan Republik Irlandia. Dari 4 gol yang dicetak tim selama kampanye kualifikasi, 3 diantaranya berasal dari kaki penyerang berusia 21 tahun itu. Xabi Alonso diyakini akan perbaiki performa Real Madrid. Laporan terbaru dari Sport mengungkapkan ada kekhawatiran yang semakin besar dalam hierarki Real Madrid atas penurunan performa tim saat ini. Namun Xabi Alonso diyakini akan memperbaikinya. Para direktur klub dilaporkan berharap jeda internasional akan memberikan waktu untuk merenung, meredakan ketegangan yang meningkat, dan memperbaiki masalah sebelum memburuk. Damian Comolli resmi ditunjuk sebagai CEO Juventus. Juventus resmi mengumumkan bahwa Damian Comolli tidak lagi menjabat sebagai General Manager, melainkan sebagai Chief Executive Officer. Dia ditunjuk untuk menggantikan Maurizio Scannavino yang telah meninggalkan klub pada pekan lalu. Dan dengan jabatan baru ini, Comolli akan mengambil alih urusan finansial Juve. Luciano Spalletti berpotensi ubah formasi Juventus. Pelatih Juventus Luciano Spalletti membuka peluang untuk mengubah formasi setelah gagal meraih kemenangan dalam 2 laga terakhir, termasuk melawan Torino. Spalletti menggunakan skema 3 bek tengah dalam 3 laga pertamanya bersama Juve. Dia adalah pelatih yang terkenal mengandalkan formasi 4-3-3 di Napoli dan Italia. Namun Spalletti membuka kemungkinan untuk mengubah skema permainan setelah ini. Rooney kaget Tuchel coret Watkins dari skuad timnas Inggris. Legenda Manchester United Wayne Rooney mengaku terkejut dengan keputusan pelatih timnas Inggris Thomas Tuchel yang tidak memanggil Ollie Watkins untuk 2 laga terakhir kualifikasi Piala Dunia 2026. Rooney menilai Watkins layak berada di skuad. Musim ini Watkins baru mencetak 1 gol dari 11 laga Premier League, meskipun tetap berperan penting dalam serangan Villa. Messi akui hidup di MLS lebih santai dibanding Eropa. Lionel Messi mengisyaratkan bahwa kehidupan di Inter Miami lebih ia nikmati karena tekanan berbeda dan tidak seintens di Eropa dulu. Dulu rutinitas melelahkan, itu sering membuatnya bad mood dan tidak bisa menikmati waktu bersama keluarga seperti sekarang. Intensitas dan sorotan yang dialami Messi sekarang berbeda, jauh dari sorotan tajam Eropa. Timur Kapatse masuk bidikan Timnas Indonesia. Timnas Indonesia masih mengincar pelatih baru usai pemecatan Patrick Kluivert pada Oktober 2025. Salah satu nama yang santer disebut adalah Timur Kapatse. Spekulasi ini semakin mencuat setelah Kapatse mundur dari jabatan asisten pelatih Timnas Uzbekistan. Mengenai Indonesia, proses ini sedang dipertimbangkan di sana. Pembahasan juga sedang berlangsung dengan Turki dan Tiongkok. Apakah semua ini akan terwujud atau tidak? Waktu yang akan menjawabnya, kata Kapatse dilansir dari Gazeta Uzbekistan. MU siapkan tawaran besar untuk datangkan Javi Guerra. Manchester United kabarnya tengah mempersiapkan tawaran yang menggiurkan untuk mendatangkan Javi Guerra dari Valencia pada bursa transfer Januari. United dikabarkan telah menyiapkan tawaran senilai 50 juta euro. Kendati begitu, keberhasilan transfer ini akan sangat bergantung pada kemampuan Manchester United untuk meyakinkan sang pemain dengan proyek yang sedang mereka jalankan. Lennart Karl belum waktunya ke timnas Jerman. Jeda internasional November 2025 akan segera dimulai. Namun, pelatih Julian Nagelsmann tidak memasukkan nama pemain muda Bayern Munich, Lennart Karl, ke dalam daftar nama yang ia panggil untuk membela timnas Jerman. Karl berhasil menunjukkan penampilan yang luar biasa di musim 2025-2026. Nagelsmann menilai bahwa prestasi itu belum cukup untuk membawanya ke timnas Jerman senior. Spurs pantau terus Rodrigo. Tottenham dilaporkan tengah menyiapkan langkah besar memboyong Rodrigo dengan tawaran senilai 80 juta euro. Sang pemain kesulitan mendapatkan menit bermain di bawah asuhan Xabi Alonso dan Spurs melihat celah untuk mencoba menggoyang Bernabeu. Namun langkah nyata kemungkinan baru terjadi pada Juni 2026 karena untuk saat ini Los Blancos masih menutup rapat pintu kepergian sang bintang. Real Madrid memiliki rencana untuk Franco Mastantuono.
Absennya Franco Mastantuono secara tiba-tiba dari starting 11 Real Madrid dengan cepat menjadi salah satu topik yang paling banyak diperbincangkan di klub. Alasan dibalik kepergiannya adalah perjuangannya melawan pubalgia sejak awal bulan. Rencana Real Madrid adalah untuk perlahan-lahan mentransisikan kepulangannya dan tidak terburu-buru melakukan apapun. Dortmund tawarkan kontrak baru pada Julian Brandt. Kabarnya Julian Brandt telah menerima tawaran kontrak dari Borussia Dortmund, namun pemain berusia 29 tahun itu belum memberikan jawaban terkait tawaran tersebut. Brandt masih ingin mempertimbangkannya, terutama mengenai adanya pemotongan upah yang dilakukan oleh Dortmund. Apabila Brandt gagal menyetujui kontrak baru, maka Dortmund harus rela melepasnya dengan status bebas transfer pada musim panas 2026 mendatang. Sudah waktunya Liverpool mencadangkan Mohamed Salah. Mohamed Salah sedang menjalani periode sulit bersama Liverpool pada musim ini. Penyerang asal Mesir itu belum mampu menunjukkan ketajaman seperti yang biasa ia tampilkan dalam beberapa musim terakhir. Kondisi inilah yang membuat legenda Liverpool Steve Nicol angkat bicara. Ia menilai Arne Slot harus berani mengambil keputusan besar untuk mengguncang performa Salah, bahkan jika itu berarti mencadangkannya. Sinyal Theo Hernandez kembali ke Milan. Pasangan hidup Theo Hernandez, Joe Cristofoli, mengungkap jika mereka merindukan AC Milan. Hal ini terjadi setelah dia menerima pesan dari seorang penggemar. Meskipun Theo baru saja memulai petualangan barunya di Timur Tengah, ikatan emosional antara pasangan tersebut dengan kota Milan dan klub tampaknya masih sangat kuat. Seperti yang tersirat dari ungkapan kerinduan Joe Cristofoli tersebut. Arne Slot incar gelandang untouchable PSG. Liverpool dikabarkan sedang berupaya mendatangkan gelandang Vitinha pada bursa transfer Januari mendatang. Meski PSG menganggap sang pemain tidak untuk dijual, manajemen The Reds disebut tetap tertarik untuk mencoba merekrutnya demi memperkuat lini tengah Arne Slot. Klub merasa perlu tambahan tenaga baru setelah performa tim naik turun di awal musim dan tertinggal 8 poin dari Arsenal di puncak klasemen. Statistik 11 laga tunjukkan konsistensi Milan di bawah Allegri. Hasil imbang melawan Parma meninggalkan rasa pahit bagi AC Milan. Namun citra Max Allegri sebagai pelatih tetap tinggi. Terlihat dari statistik 11 laga. Tren tak terkalahkan Milan kini diperpanjang menjadi 10 pertandingan di Serie A atau 11 pertandingan di semua kompetisi. Statistik ini menyebut Rossoneri adalah satu-satunya tim besar yang bersaing di posisi teratas yang hanya menelan 1 kekalahan di Liga sejauh ini. Barcelona ngebat rekrut Martin Odegaard. Arsenal kembali menunjukkan sikap tegas terhadap masa depan kapten mereka, Martin Odegaard. Meski kabar ketertarikan Barcelona semakin santer terdengar, klub asal London Utara itu sama sekali tidak berniat melepas sang gelandang kreatif pada bursa transfer musim panas mendatang. Ketertarikan Barcelona wajar mengingat performa impresif Martin Odegaard dalam 2 musim terakhir. Messi ingin mudik ke Barcelona. Messi baru saja mengunjungi Camp Nou yang lagi direnovasi awal pekan ini, di tengah-tengah persiapan menuju laga friendly kontra Angola. Namun itu saja tidak cukup untuk Messi, sebab pemain 38 tahun itu ingin kembali ke Barcelona dan tinggal di sana begitu karirnya di lapangan hijau selesai. Marc Casado tidak mengalami cedera yang serius. Barcelona mendapat kabar gembira, Marc Casado tidak mengalami cedera yang serius. Casado menjalani tes di fasilitas klub hari ini dan telah dipastikan bahwa ia mengalami cedera ringan pada otot aduktornya. Pemain itu bertindak cerdas dan berani dengan keputusannya untuk tidak bermain meski mengalami nyeri ringan, karena hal itu dapat memperparah cederanya hingga cedera serius. MU pertimbangkan perpanjang kontrak Casemiro. Ruben Amorim dikabarkan tengah mempertimbangkan untuk memperpanjang kontrak Casemiro di Manchester United, namun dengan syarat sang gelandang bersedia menerima pemotongan gaji. Meskipun kontrak Casemiro akan berakhir pada Juni mendatang, klub memiliki opsi perpanjangan selama 1 tahun. Amorim disebut terkesan dengan kontribusi pemain asal Brazil itu musim ini